Di tengah UAS dan persiapan pementasan, aku semangat pulang lebih cepat untuk membuat kue ulang tahun. Capek tapi penuh harapan. Tapi semua semangat itu sirna. Ternyata aku merayakan orang yang salah. Sebelum lupa, mari bercerita. Kalau ingat kue ulang tahun harusnya happy ya, bertambah umur dan kue manis. Tapi kali ini aku hampir takut ketemu kue ulang tahun karena orang yang gak tepat. Waktu itu di bulan Januari tahun 2019, awal tahun tapi akhir semester ganjil. Aku semester 5, tepatnya pekan ujian akhir semester. Nah, epicnya semester ini ada satu mata kuliah yang outputnya praktek. Dari mata kuliah itu, kami satu kelas harus membuat pementasan drama. Aku yang ambisius dan percaya diri ingin menjadi pemeran utama. Kami merancang dan melalui hari-hari dengan latihan selama kurang lebih 1 semester. 1 bulan menuju pementasan, kita latihan lebih giat lagi. Sampai akhirnya, pekan kedua bulan Januari tiba waktunya UAS. Dan pementasan tepat pada akhir pekan. Jadi, di tengah-tengah pekan UAS, kita lagi heboh menyiapkan pementasan. Dari pagi sampai tengah malam buat latihan dan mempersiapkan semuanya. Tepat di hari Kamis, kami semua memutuskan untuk pulang lebih cepat sore hari. Karena besoknya masih ada satu ujian tertulis, juga kondisi tubuh para talent sudah mulai melemah karena terus-terusan kelelahan. Aku semangat pulang. Karena besok pacarku ulang tahun, aku mau buat kue ulang tahun untuknya. Aku gak bilang kalau aku pulang cepat, aku bilang masih latihan sampai malam. Aku langsung pergi belanja, dan tidak memperdulikan temanku, alias lawan mainku yang sudah mengingatkan kalau aku harus istirahat. Karena teman-temanku tahu tenggorokanku udah mulai sakit. Sampai rumah sudah petang, aku dengan semangat membawa bahan-bahan kue langsung aku eksekusi. Capek sih, tapi seru. Tuh dari SMP aku sering bikin kue ulang tahun untuk teman-teman spesialku. Bahkan gak ada yang ulang tahun juga aku suka bikin kue, karena rasa senangnya beda ketika orang-orang menyicipi kue buatanku. Aku minta tolong adikku untuk membantu aku. Aku gak sempat istirahat, gak apa-apa. Yang penting kuenya jadi untuk pacarku yang dalam hitungan jam akan ulang tahun. Karena keasikan bikin kue, aku jadi gak lihat handphone. Ternyata pacarku menghubungiku untuk menjemput, tapi aku beralibi untuk tidak dijemput. Tapi ternyata pacarku ini memaksa ingin menjemput di stasiun. Aku panik, aku bilang udah sampai rumah karena diantar temanku. Dan setibanya dia di rumahku, dia malah marah dan diemin aku. Sekarang aku baru sadar kenapa dia marah tapi tetap ke rumahku ya. Tapi saat itu aku berusaha minta maaf dan jelasin kalau aku nebeng sama temanku. Aku tunggu beberapa jam lagi menuju pergantian hari, sementara pacarku sengaja menyibukkan diri dengan main games di handphonenya. Sampai tiba pergantian hari, aku minta adikku untuk merekam aku yang akan memberikan kue ulang tahun buatanku sendiri. Namun apa yang terjadi setelah aku datang dengan kue? Yap, dia diam 1000 bahasa dan tetap sibuk dengan games di handphonenya. Bahkan untuk tiup lilinnya pun seperti tidak sudi. Adikku yang sengaja awalnya megang handphone untuk merekam seketika ikutan canggung. Dia tahu rasanya jadi aku yang tidak dihargai. Aku diam. Oh tidak, betapa capeknya aku, bahkan sekarang dihargain pun tidak. Aku langsung banting kuenya ke meja dan memintanya untuk pergi dari rumahku sekarang juga. Dia pergi dengan marah. Aku memutuskan untuk segera tidur karena besok pagi masih ada ujian. Tapi apa daya ya, aku habiskan malam dengan menangis. Pokoknya aku mau putus. Pagi hari aku terbangun dengan mata sembab dan kepala pusing, ditambah suaraku hilang. Setiba di kampus, teman-temanku panik, apalagi lawan mainku, khawatir kalau aku tidak membaik sementara pementasan tinggal sehari lagi. Aku dengan percaya diri dan yakin kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan mengecewakan pementasan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang pada saat itu mereka percaya dan memberikan aku kesempatan untuk membuktikannya. Lalu bagaimana dengan pacarku? Pagi itu sudah banyak pesan masuk darinya. Katanya aku satu-satunya orang yang dia percaya, namun aku malah membohonginya. Betapa kecewanya dia kepadaku, katanya. Semua pesannya membuat aku merasa bersalah. Tapi aku mau putus. Tapi aku kasihan. Ditambah adiknya memposting kue ulang tahun abangnya yang dibelikan oleh ibunya. Kata adiknya, karena aku, abangnya jadi kehilangan semangat, bahkan untuk tiup lilin saya tidak mau.
Ibunya juga menghubungiku, katanya anaknya sangat sedih karena aku marah di hari ulang tahunnya. Bodohnya, kenapa aku gak kasih tahu yang sesungguhnya waktu itu? Karena mau masalahnya cepat selesai dan fokusku pada pementasan tidak terganggu, aku memaafkan dan meminta maaf kepada pacarku. Dia langsung mengekangku, bahkan latihan saja sampai dia ikut nungguin hingga selesai. Butuh waktu 2 tahun untuk aku akhirnya putus dengannya. Aku berusaha untuk tidak kasihan, tidak peduli. Bahkan aku sampai lupa untuk mencintai diriku sendiri. Dalam waktu itu, aku trauma untuk memberikan kue ulang tahun kepada siapapun. Aku takut kecewa lagi. Tapi setelah aku menyadari kalau bukan kue ulang tahun yang salah, tapi orang yang salah, aku baru bisa memahami. Aku kembali dengan kue ulang tahun dan perayaan. Walaupun aku belum bisa membuat kue lagi, tapi setidaknya aku bisa merayakan. Hingga aku sadar, bukan kue ulang tahunnya yang salah, bukan perayaan yang keliru. Yang salah adalah ketika kita bertahan pada orang yang membuat cinta terasa seperti hukuman. Hari ini, aku masih belajar merayakan, bukan orang lain, tapi diriku sendiri.